Pengertian Good Governance Bisnis Syariah. Pengertian Good Governance Bisnis Syariah menurut United Nations Development Program atau UNDP adalah suatu hubungan sinergis dan konstruktif di antara pihak swasta dan masyarakat. Kunci utama good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, sehingga bisa didapatkan tolak ukur kinerja suatu institusi, lembaga, atau organisasi. Terdapat 4 pilar good governance, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada transparansi atau transparensi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya dikembalikan kepada pemegang saham saja, tetapi juga kepada stakeholder. Yang ketiga ada kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Perusahaan haruslah senantiasa menghentikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kesetaraan dan juga kewajaran. Yang keempat ada independensi, yaitu perusahaan haruslah dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Asas Good Governance Bisnis Syariah. Asas GGBS mengacu pada dua aspek, yaitu aspek spiritual dan aspek operasional. Adapun aspek spiritual merupakan aspek yang mendasari bisnis syariah, karena berkomitmen untuk mewujudkan bisnis yang halal dan thayyib. Maka prinsip spiritual mencakup prinsip halal dan thayyib. Pada prinsip halal mencakup larangan berlaku riba, maisir, horor, khulum, tafsir, riswah, dan maksiat. Pada prinsip thayyib mencakup kewajiban pebisnis untuk berperilaku ihsan dan tawazun. Adapun asas dan prinsip yang bersifat operasional terbagi menjadi dua, yaitu mencakup pelaksanaan khusus yang merujuk pada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan prinsip tersebut. Teknik khusus tersebut mencakup keempat sifat Rasul, yaitu yang pertama sidik, menjalankan bisnis dengan benar dan jujur, tidak menipu dan berdusta. Yang kedua fatonah, cerdas dengan cara berpikir secara jernih sehingga mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga amanah, dapat dipercaya sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kegiatan bisnis. Dan yang keempat tablik, menyampaikan praktis bisnis yang baik, benar, dan bersih dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu etika dan pedoman perilaku good governance bisnis syariah. Etika bisnis syariah merupakan acuan moral dalam sebuah entitas bisnis syariah, berpijak pada spirit dan tarajul atau kerelaan masing-masing pelaku bisnis, dengan tetap menaati aspek halal dan thayyib. Adapun etika perilaku GGBS mencakup prinsip dasar etika dan pedoman pokok dalam pelaksanaan etika. Prinsip dasar etika GGBS meliputi yang pertama jujur, menghindari tindakan fraud dalam bisnis, suap, mengurangi timbangan sehingga bisa menghilangkan prinsip saling riba di antara beberapa pihak pelaku bisnis. Yang kedua adil, menghindari kezaliman, adil dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya dan zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ketiga amanah, komitmen untuk melaksanakan suatu tugas dalam rangka untuk menjaga kepercayaan dari pihak lain. Keempat ada ihsan, pemberian pelayan prima atau service excellent sehingga mengakibatkan kepuasan optimal dari masing-masing para pelaku bisnis. Materi selanjutnya, pernyataan penerapan pedoman good governance bisnis syariah. Pernyataan tentang penerapan pedoman GGBS mencakup adanya prinsip dasar dan juga pedoman pokok pelaksanaan. Prinsip dasar pernyataan mengharuskan setiap perusahaan membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GGBS dengan pedoman GGBS dalam laporan tahunannya. Pernyataan disertai dengan laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ bisnis syariah serta informasi penting lain yang berkaitan dengan GGBS. Maka, pemilih investor berbasis profit dan loss sharing, investor berbasis
revenue sharing, pengelola investasi dan pemangku kepentingan termasuk regulator akan dapat menilai sejauh mana pedoman GGBS pada perusahaan tersebut diterapkan. Pada pedoman pokok pelaksanaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh entitas bisnis syariah, yaitu pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya. Yang kedua, perusahaan harus mengungkapkan aspek pedoman GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya. Yang ketiga, entitas bisnis syariah berbentuk PT. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Pedoman Praktik Good Governance Bisnis Syariah. Pedoman praktis dalam pelaksanaan GGBS mencakup prinsip dasar pelaksanaannya, yaitu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Diperlukan komitmen dan tahapan tertentu dalam bentuk pedoman praktis untuk dapat dijadikan acuan perusahaan dalam melaksanakan GGBS. Adapun pedoman pokok pelaksanaan GGBS mencakup 3 hal berikut ini. Yang pertama, penerapan GGBS di masing-masing entitas bisnis diawali dengan penyusunan pedoman GGBS ini dan pedoman sektoral. Yang kedua, membahas tentang proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Yang ketiga, membahas tentang bagaimana pelaksanaan GGBS dikaitkan dengan sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.